adalah bagaimana setiap harinya kita apakah melakukan dosa atau tidak. Tapi tentunya pasti melakukan dosa. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau setiap hari bertaubat sampai 100 kali, mungkin lebih. Bagaimana kita yang setiap hari melakukan banyak sekali dosa. Ada orang lewat agak aneh, hatinya udah kemana-mana gitu kan. Makanya kita disuruh memperbanyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulai taklim kali ini dengan tema 5 tips hidup bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita menggenggam 5 ini, kita lakukan 5 ini, insya Allah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan yang bahagia itu adalah dambaan setiap manusia. Dambaan setiap manusia itu adalah hidup dengan bahagia, bagaimanapun caranya. Biasanya orang yang pengen bahagia dia akan mengejar apapun yang bisa dia usahakan, gitu ya. Dengan berbagai macam bentuk usaha mereka akan mengejarnya. Yang penting hidupnya bahagia untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, dan untuk orang-orang di sekitarnya. Semua orang pengen hidup bahagia dengan konsep yang berbeda-beda. Karena ukuran bahagia itu masing-masing orang pasti berbeda-beda. Anak kecil misalkan, mungkin sederhana sekali. Dia pengen es krim, kebahagiaannya adalah es krim, maka kalau dikasih es krim sudah bahagia. Berbeda dengan kita mungkin yang umurnya sudah jauh lebih tua gitu. Ukuran kebahagiaannya juga sudah berbeda. Berbeda juga dengan orang tua kita. Ukuran bahagianya juga sudah berbeda. Berbeda orang, berbeda ukuran bahagianya. Tapi bersyukur alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman atau orang mukmin. Yang ukuran bahagianya mungkin bukan hanya tentang dunia atau gelimang harta. Karena ternyata ukuran bahagia gak hanya punya mobil bagus, punya mobil mewah, punya motor bagus dan lain sebagainya. Ternyata jauh dari itu juga ya ada mobil, tetapi ketika mobilnya hancur misalkan, itu sudah menjadi bukan bahagia lagi gitu. Memang ukuran bahagia masing-masing orang berbeda-beda. Jauh dari itu juga ternyata kebahagiaan seorang makin tua itu adalah lebih bahagia itu ketika hatinya tenang, hatinya damai. Orang yang hatinya damai mungkin itu adalah kenikmatan yang paling besar untuk orang tersebut. Bersyukurnya kita dijadikan orang mukmin yang ukuran bahagianya
bahagia di dunia, tetapi juga sampai nanti di akhirat. Realnya kita kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat, setiap hari kita membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Bersyukur lagi kita itu dijadikan umat Rasulullah. Dijadikan umat Rasulullah yang semua amalnya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah dikasih adanya Rasulullah itu alhamdulillah. Tinggal kita harus deketin Rasulullah, deketin Allah supaya makin bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Banyak sekali contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah biar kita tidak tersesat di dunia, biar kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Contohnya kita pengen sholat. Kalau di Al-Quran kita disuruh sholat sama Allah. Aqimus sholat, kita disuruh mendirikan sholat. Tanpa tahu bagaimana tutorial sholat itu bagaimana. Tetapi Rasulullah sudah memberikan contoh di situ. Ini tutorial sholat. Lihatlah aku. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu juga dengan tutorial haji. Rasulullah juga sudah memberikan contoh bagaimana tutorial haji. Kalau mau haji bagaimana caranya? Lihatlah aku. Tubuh anni mana silaku. Kita itu disuruh untuk deketin Rasulullah, disuruh cinta sama Rasulullah. Manfaatnya apa kalau kita cinta sama Rasulullah? Banyak sekali. Bukan di dunia dan hanya di akhirat, tetapi di dunia dan di akhirat. Orang yang dekat sama Rasulullah sudah banyak sekali contohnya. Contohnya adalah ulama-ulama kita. Para wali Allah, para waliullah. Di mana ada sebuah cerita itu seorang dia ini kena sihir gitu. Kena sihir sampai perutnya itu besar sekali. Ketika di USG dia penasaran nih, ini isi perut apa? Di USG ternyata isi perut tersebut adalah sabut kelapa. Besar sekali perutnya. Dan kemudian ada yang merekomendasikan coba ke makam Habib siapa saya lupa, pokoknya di Jakarta. Di sana dia ke sana, ziarah ke sana. Para habaib ini pasti mereka adalah selain dari keturunan Rasulullah, dia pasti sangat cinta sama Rasulullah. Ketika masuk ke makam tersebut, perut si ibu ini langsung lepas. Tapi ketika keluar, kempesnya berkurang. Masih besar, tapi kempesnya itu sudah berkurang. Itulah salah satu karomah yang diberikan oleh waliullah atau Habib ini yang pasti beliau adalah mencintai Rasulullah. Ini baru seorang Habib, belum bagaimana Rasulullah. Ada juga cerita tentang ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau asalnya adalah seorang budak. Seorang budak itu gak ada harganya. Dia dijual di pasaran, gak ada harganya. Tetapi ketika sudah dibeli sama Rasulullah, Sayyidina Bilal sudah berbeda lagi. Beliau
sampai salah satu sahabat yang bisa naik ke atas Ka'bah, ya kan? Itu adalah Sayyidina Bilal, karena saking cintanya sama Rasulullah. Beliau menjadi salah satu orang yang bisa naik ke atas Ka'bah. Untuk apa? Untuk azan. Sampai hari ini sendal beliau sudah ada di surga. Itu saking cintanya Sayyidina Bilal kepada Rasulullah. Orang yang cinta sama Rasulullah, beliau akan mendapatkan privilege, mendapatkan kita privilege tadi. Ada lagi cerita tentang bagaimana seorang habib di Aceh. Ketika tsunami melanda Aceh, ini ada makam seorang habib. Di situ ada penjaganya, namanya Guru Kunci. Ya. Ini seorang kakek tua, berumur 70-an. Nah, ketika tsunami itu, sebelum tsunami ada gempa gitu kan. Ketika gempa, si kakek ini Guru Kunci makam seorang habib ini, dia dipanggil sama orang-orang, disuruh evakuasi, disuruh menyelamatkan diri. Tetapi si kakek ini menolak. Enggak, saya di sini aja pengen nemenin Habib, katanya. Ketika air naik sampai berapa meter itu, sampai 13 meter atau lebih mungkin, beliau ini ternyata masih selamat gitu kan. Makamnya juga masih ada, beliaunya juga masih hidup. Jadi makam beliau itu kayak dikasih mangkok gitu, ditaruhin mangkok gitu. Jadi nggak kena air, nggak tergulung air. Itulah karena seorang wali, seorang yang begitu cinta sama Rasulullah. Makanya beruntung sekali kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Kita sudah dikasih banyak sekali contoh bagaimana hidup. Ini juga salah satu bagaimana caranya kita itu bisa hidup di dunia dan di akhirat dengan bahagia. Apa kira-kira tipsnya apa nih? 5 tips ini. 5 tips ini adalah zikir. Banyak sekali tips bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan banyak sekali versinya, saya mengambil versi dari kitab Nasaihul Ibad karang Imam Syekh Nawawi. Beliau mengambil dari makalahnya sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nah, kata beliau itu khamsun man kunna fihi sa'idatid dunya wal akhirah. Kalau kalian punya pegangan 5 ini, insya Allah hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Rasulullah sudah menjamin, Allah sudah menjamin bahwa kalau kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita tentram, hati kita tenang. Lebih dari senang, kita juga butuh tenang. Biasanya butuh senang, kita butuh namanya ketenangan. Makanya kita disuruh berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap waktu. Insyaallah dengan melazimkan, memulazamakan, mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap waktu, kita
bisa mendapatkan kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Ini adalah nomor satunya. Kata Allah, kata Rasulullah, afiru dzikrullah azza wa jalla ala kulli hali. Kita disuruh memperbanyak zikir kepada Allah setiap keadaan atau setiap waktu. Karena nggak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dan nggak ada amal yang bisa menyelamatkan kita dari kejelekan dunia dan akhirat kecuali zikir kepada Allah. Kita ini disuruh berzikir kepada Allah. Dengan mengingat Allah, kita yang galau menjadi nggak galau lagi. Kita biasanya gampang sedih misalkan, disuruh kata Allah baca Al-Quran, biar nggak gampang galau, nggak gampang sedih. Apalagi Gen-Z biasanya mental health tertentu. Awas kena mental, dikit-dikit mental health. Kita disuruh banyak-banyak zikir kepada Allah, disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran supaya bahagia. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu kita juga disuruh mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan cobaan misalkan. Itu kita disuruh untuk mengucapkan inna lillahi sama la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena semuanya sudah disetting sama Allah. Semuanya dari hidup kita dari kecil sampai kita meninggal nanti itu semuanya milik Allah. Misalkan kita punya apapun, kita nggak punya apapun ya, semuanya itu milik Allah. Ketika diambil ya, intinya nggak boleh sedih, karena semuanya itu milik Allah. Kita nggak punya kekuatan. Disuruh membaca la haula wala quwwata illa billahil. Buktinya apa? Kita itu manusia itu lemah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kulikal insanu dhaifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Buktinya bayi kucing, dia lahir itu langsung bisa jalan, ya kan? Sehari 2 hari dia bisa jalan. Kalau bayi manusia, dia butuh sampai setahun. Ada yang setahun lebih, ada yang sampai 2 tahun baru bisa jalan. Itulah bayi manusia. Diciptakan dalam keadaan lemah. Makanya kita disuruh melakukan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kekuatan, ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita dikasih nikmat sama Allah, disuruh mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita pasti disuruh berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah dikasih 2 mata, yang kedua-duanya sehat. Alhamdulillah dikasih badan lengkap, anggota badan yang lengkap. Ini adalah nikmat paling besar, nikmat yang sangat besar. Kalau kita sakit, katanya nggak ada yang tahu bagaimana nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Di sini kita disuruh untuk namanya berterima kasih kepada Allah. Untuk terima kasihnya tentu kalau mengucap
dengan berucap berarti mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, dengan hati, dan dengan gerakan anggota badan kita, anggota tubuh kita, dengan sholat misalnya. Sholat itu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Terima kasih juga kepada Allah atas segala fasilitas yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita makannya pakai piring, pakai sendok. Kita tidurnya pakai kasur, pakai guling, pakai bantal. Ada yang pakai kipas angin dari sebelum tidur sampai bangun tidur. Fasilitasnya lengkap banget, bukan? Kalau kita melihat makhluk yang lain, mungkin ayam misalnya, dia makannya, kan? Makannya berbeda. Dia nggak makannya nggak pakai tangan. Dia juga harus memilih. Ini yang bisa dimakan, ini yang tidak bisa dimakan, gitu kan? Beda lagi juga dengan burung misalkan. Dia harus terbang ke sana kemari untuk bisa makan, jalan dan lain sebagainya. Kalau kita makannya dari tempat, kadang juga sampai tiduran. Nah ini sebuah fasilitas yang sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia. Mulia sekali manusia ini. Makanya juga pakai sayur, pakai lauk, pakai ada proteinnya, ada karbohidratnya, juga banyak sekali, lengkap sekali. Makanya kita disuruh memperbanyak bersyukur kepada Allah. Kalau dikasih nikmat sama Allah, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah juga bersabda bahwa kalam atau ucapan yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4, yaitu la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang di sini kita juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Setiap selesai sholat kita disuruh membaca 4 kalam ini. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap selesai sholat. Biasanya berapa kali? 7 kali. Oh ya, 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 kali. Ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu mendapatkan amalan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali setiap habis sholat. Itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Makanya kalau selesai sholat jangan langsing, habis salam langsung lari gitu ya. Kita disuruh berzikir dulu kepada Allah. Karena ini adalah kalam yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yang keempat, ketika memulai sesuatu, kita disuruh membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan disuruh membaca basmalah ketika sebelum melakukan hal-hal yang
melakukan apapun. Jadi Rasulullah juga bersabda bahwa kalau kita melakukan sesuatu tanpa diawali dengan basmalah, maka gimana? Maka tidak diterima itu ya amalnya. Makanya kita disuruh membaca basmalah dulu. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bihamdillah bismillah fahuwa aqtab. Makanya kita disuruh untuk membaca basmalah ketika melakukan segala hal. Tentunya adalah kebaikan. Melakukan hal-hal yang biasa saja, sebenarnya makan mungkin bukan sesuatu yang biasa kita kerjakan, sesuatu yang mubah gitu kan. Tapi kalau kita awali dengan basmalah, insya Allah menjadi berkah. Jadi satu catatan pahala. Yang terakhir, yang kelima yaitu ketika kita mempunyai atau setelah melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka kita disuruh membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita disuruh untuk membaca istighfar. Karena orang yang suka membaca istighfar, insya Allah akan kalau rezekinya sempit, insya Allah akan memperbanyak rezekinya. Ini adalah salah satu keistimewaan istighfar. Meminta ampun, memohon ampun kepada Allah. Karena kita nggak tahu ya bagaimana setiap harinya kita apakah melakukan dosa atau tidak. Tapi tentunya pasti melakukan dosa. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, beliau setiap hari bertaubat sampai 100 kali, mungkin lebih. Bagaimana kita yang setiap hari melakukan banyak sekali dosa. Ada orang lewat agak aneh, hatinya sudah kemana-mana ya kan. Makanya kita disuruh memperbanyak istighfar. Semoga kita bisa menggenggam, kita bisa mengamalkan 5 dari kalimat thayyibah ini, kalimat-kalimat zikir ini bisa kita mulazamahkan setiap hari, dan semoga Allah memberikan kita kehidupan di dunia dan di akhirat dengan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan surat al-mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dong saya biar hati kita kayak apa sih, hati kita terus pokoknya hati kita kayak selalu berzikir gitu kepada Allah setiap hari, setiap saat gitu. Jadi setiap kita melakukan apapun itu tuh ya berzikir terus gitu. Itu tipsnya gimana? Ya istiqomah setiap saat. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalkan kita mendapatkan sesuatu, dimana tadi ketika mendapatkan kenikmatan, kita harus mengucapkan hamdalah. Kita harus mengembalikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah milik Allah. Semua yang terjadi itu sudah diatur sama Allah. Kalau kita menyadari bahwa semuanya ini adalah milik Allah, insya Allah kita akan terus ingat sama
mungkin nggak terus mengucapkan kalimat-kalimatnya, tapi ketika dengan mengingat Allah saja kita itu sudah dinilai zikir gitu kan. Kemudian oh iya, ini mungkin kita lagi melihat sesuatu yang indah, kita ingat Allah, oh ya ini ciptaan Allah. Terlepas dari itu, kita juga harus menjauhi hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah. Yang kalau kemudian kita sudah menjauhi banyak kemaksiatan, insya Allah kita akan terus mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah kita juga akan dihindarkan dari banyak kemaksiatan. Ya, insya Allah bisa berpikir terus kepada tentunya kita juga sedikit demi sedikit kita biasakan untuk mengucap hamdalah atau mengucap bismillah sebelum melakukan sesuatu, atau mengucapkan hamdalah setelah melakukan.